mahasiswa stikes bina cita sudah Purwokerto program studi pidana semester 3. Dan saya Novina Syarinsi dari Stikes Bina Cita sudah Purwokerto prodi studi pidana semester 3. Ya, maksud kami di sini, kami akan melakukan wawancara kepada ibu terkait materi peran dan fungsi bidan. Sebelumnya, mohon izin untuk ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya ya. Nama saya Susanti juga. Saya praktek PMD berarti ya. Dari tahun 98 sampai sekarang. PMD. Iya. Untuk alamat ibu sendiri. Jalan Masjid Daru nomor 85. Terus kembali di Jalan Masjid Daru nomor 85 Asalinang. Langsung saja untuk wawancara yang pertama ya Bu. Di sini yang fungsi bidan sebagai tugas mandiri ya Bu. Untuk yang pertama, menurut ibu selaku bidan, apakah definisi tugas mandiri seorang bidan? Bidan sebagai pelaksana, kalau menurut saya yang tugas secara mandiri ya, berarti itu tugas yang pekerjaan bidan yang kita laksanakan dan itu merupakan tanggung jawab bidan itu sendiri, seperti itu Mbak. Tanggung jawab bidan itu sendiri. Iya, betul. Kemudian untuk yang kedua ini, apa saja Bu bentuk pelayanan mandiri seorang bidan sebagai pelaksana? Kalau menurut undang-undang pidana itu biasanya ANC atau pemeriksaan kesehatan, tapi yang normal ya. Terus ada persalinan juga normal, terus pemberian pelayanan publik, terus ada imunisasi, terus ada pelayanan prakonsepsi kayak pranikah juga bisa. Iya. Untuk persalinan itu bisa termasuk ke dalam tugas mandiri ya Bu? Persalinan bisa, tapi yang normal. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebagai bentuk tugas mandiri seorang bidan pelaksana, bagaimana pelayanan yang ibu berikan kepada anak remaja dan wanita perempuan? Kalau kepada remaja pranikah, paling kalau misalnya bisa di sendiri, itu kalau misalnya ada yang calon pengantin datang kita konsultasi, misalnya kayak menunggak kehamilan karena umumnya masih belum memenuhi syarat ya, itu. Terus kalau untuk remaja kita biasanya ada penyuluhan ke remaja melalui misalnya di Karang Taruna seperti itu, penyuluhan tentang legislasi remaja. Langsung turun ke desa ya Bu? Itu kan hidup di desa, kita hidup di masyarakat. Iya. Iya, kita untuk lingkungan kita terutama pada misalnya pada kegiatan tadi Karang Taruna, terus kita juga kadang-kadang melaksanakan juga kayak misalnya di lingkungan kita kan ada beberapa remaja, hubungan remaja kayak gitu, kita masuk di situ. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah kelebihan dan kelemahan dari tugas mandiri ini menurut ibu? Apakah ada kesulitan? Selama ini kita tidak ada kesulitan kalau mandiri sebagai seorang bidan dan itu soalnya nanti kalau misalnya kita temukan kok tidak normal, misalnya ini kita ANC kan bidan ya atau mungkin KB ditemukan yang tidak normalan, kita langsung kolaborasi dengan dokter atau mungkin kita rujuk seperti itu. Jadi nggak ada masalah, nggak ada hambatan apapun, insya Allah sih nggak apa-apa. Untuk kelebihan dan kelemahan itu, kelebihannya ya kita kerjakan sendiri dan merupakan tanggung jawab sendiri kayak gitu ya kelebihannya. Jadi kita tidak istilahnya nggak tergantung orang lain. Terus kekurangannya itu nanti kalau misalnya kita ada apa-apa, misalnya kok ada sesuatu komplikasi atau sesuatu kegagalan, dan perlu kita selalu merujukan.
untuk tugas kolaborasi atau tugas lainnya, menurut pendapat Ibu, apakah pengertian tugas kolaborasi dalam pelaksanaan pelayanan bidan pelaksanaan? Tugas kolaborasi biasanya tugas yang memang sebagai itu tanggung jawab kita dan kita konsultan ke yang misalnya tuh kayak misalnya ada ibu hamil itu paling tidak kita kolaborasi dengan gizi gitu. Jadi selain dengan diri sendiri tapi juga melibatkan profesi lain gitu. Iya, itu yang namanya kolaborasi. Dan biasanya satu rumpun tidak di atasnya kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah asuhan kebijakan apa saja yang Ibu tempuh dalam melakukan tugas kolaborasi tersebut agar tercapai pelayanan yang terbaik? Langkah-langkahnya kan kalau kita pertama kan sudah kita periksa mulai dari pendataan, pemeriksaan, terus nanti kita temukan masalah itu biasanya langsung kita konsulkan bisa ke telepon atau kita pakai kayak catatan kayak gitu untuk konsultasi kayak gitu. Kalau misalnya kita di PNJ paling biasanya ini ada ibu hamil misalnya pemeriksaan laboratoriumnya belum lengkap, kita nanti biasanya kita membawa surat untuk periksa ke puskesmas untuk melengkapi pemeriksaan yang belum lengkap kayak gitu. Kalau misalnya enggak kok ada paketnya bisa kita serahkan ke analisis juga gitu. Bekerja sama dengan tenaga medis lainnya. Iya betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam keadaan seperti apakah memerlukan tindakan kolaborasi? Itu tadi sudah saya sebutkan kan, kalau misalnya pemeriksaan dari kita sudah lengkap kan, yang namanya sekarang kan kalau ANC kan ada ANC terpadu itu. Selain bekerja sendiri sebagai mandiri, itu juga kita kolaborasi dengan tenaga lain. Kayak tadi kalau itu dengan gizi. Kalau misalnya kok terdapat ibu hamilnya kayak ancaman suspek PE, itu kita konsultan ke SPOG kayak gitu. Tanpa biasanya tanpa kita taruh telepon bisa kayak gitu. Mungkin kita menuju pasti gitu. Iya. Iya, astagfirullahaladzim. Yang telah diterapkan di puskesmas beberapa tahun ini. Tadi sih, iya. Tadi saat kita ketemu ibu hamil tuh, ibu hamil yang kayak otomatis kita nanti konsultan ke gizi. Kalau misalnya terdapat ibu hamil belum diperiksa lengkap, kita langsung kirim ke laborat. Kalau misalnya terdapat saya enggak, itu tetap kita pemeriksaan nanti kita rujuk. Kita LKID untuk mungkin sudut aneh susah, itu enggak pakai kolaborasi. Iya, kalau mungkin terus misalnya terdapat PE kalsium, misalnya FAP-nya lebih dari 90, biasanya kita kolaborasi dengan dokter umum untuk pemberian aspirin kalsium 3/1, ya gitu Mbak. Sudah selesai? Oke, Bu, terima kasih untuk waktunya dan penjelasannya ya Bu. Dari kami mungkin banyak kekurangan, kami mohon maaf ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu. Selamat siang.